Saya hari ini selama 3 hari terakhir saya betul-betul dibantai oleh pengikutnya Ustadz Abdus Somad, karena saya berusaha membantah fatwa dia tentang harokah istishhadiyah dan harokah intiradiyah. Nah ini selalu dipakai, percaya nggak Bapak? Konon Ustadz Abdus Somad menggunakan fatwa ini untuk pejuang Palestina yang melakukan bom bunuh diri. Tapi tahu nggak, fatwa ini dipakai oleh teroris di Indonesia untuk melakukan bom bunuh diri. Apakah dia bisa ditangkap sebagai seorang ideolog penganjur fatwa yang memperkuat orang untuk melakukan gerakan-gerakan amaliyah teror seperti ini? Bisa sebenarnya. Persoalan-persoalan politik. Oh, orang NU ini gemarnya itu menghormati para habaib. Dibuatlah sosok habaib, dipecah belah dari dalam. Selesai kita, Pak. Hari ini yang menjadi kerikil dalam sepatunya NU ya kelompok-kelompok FPI ini. Amaliyahnya sama, ubudiyahnya sama, tujuan politiknya yang berbeda. Ini saya berani kayak gini karena direkam. Kalau nggak direkam saya agak adem, Pak. Dan hari ini betul-betul membangun militansi yang luar biasa, yang keluar dari rel dan keluar dari basis-basis tasawuf dari ulama-ulama NU. Dari dulu ulama NU ini sudah mengajarkan kamu jangan membenci. Kalau ulama-ulama NU ini pada zaman dulu pasca kemerdekaan ini punya ambisi politik, nggak mau menerima Pancasila, jelas nggak bakal mau. Dia akan memaksakan faham-faham Islam sesuai dengan pemikiran-pemikiran Nahdlatul Ulama. Tapi apakah orang Muhammadiyah mau terima? Apakah orang Persis mau terima dengan pemikiran-pemikiran fikih yang berbeda? Ulama-ulama NU, Mbah Hasim dan sebagainya ini menyadari semua ini. Lalu dibuatlah satu perekat yang menurut Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah sebagai al-asobiyah, kesepakatan bersama. Kalau satu kelompok entitas memaksakan kehendaknya atas kelompok yang lain, negara itu tidak akan berdiri. Ulama NU menyadari ini. Meskipun NU sangat mayoritas pada saat itu, Islam juga sangat mayoritas di situ, orang-orang ulama-ulama NU, oh bisa saja, bisa mendikte negara ini, mau diarahkan kemana negara ini, sangat dominan ketika itu. Tapi tetap menerima Pancasila karena semua berjuang untuk kemerdekaan negara ini. Itu loh hebatnya ulama NU. Dan kita hari ini betul-betul ingin digerogoti dari dalam, dipecah belah atas nama apa? Khilafatu min hajin nubuwah, politisasi agama ini, Pak. Politisasi agama, semua ideologi transnasional itu semua punya tujuan politik. Semua punya tujuan politik itu. Termasuk kelompok-kelompok Salafi Wahabi, mustahil nggak punya tujuan politik. Ini produknya kemarin meledak di Bandung itu. Dan Solo ini saya mau cerita Solo ini. Kita geser sedikit ke Solo lah, biar sedikit adem. Tapi nggak adem juga sebenarnya. Habis hujan. Oh, habis hujan. Solo ini menjadi simpul yang penuh dengan keunikan, Pak. Semua ideologi hidup di Solo. Bomnya meledak di Bali, simpulnya di Solo. Bomnya meledak di Bandung, simpulnya di Solo. Semua mengarah Solo. Konfliknya di Poso, simpulnya ada di Solo. Konfliknya di Ambon, simpulnya di Solo. Semua ada di sini, Pak. Ini tolong disadari. Mengapa Solo? Solo ini sudah menjadi melting pot ideologi sejak dulu. Semua ideologi hidup di sini. Ahlus Sunnah wal Jamaah hidup, Syiah hidup, PKI hidup. Di sini udah pernah menang loh PKI pemilu tahun 1955. Karena janji PKI adalah mengembalikan tanah rakyat yang dikuasai oleh keraton. Menang di sini. Tapi setelah itu yang menang adalah Syarikat Islam, Syarikat Dagang Islam ketika itu. Karena isinya kan pedagang-pedagang semua. Di sini adalah melting pot ideologi. Coba bayangin kalau ini kemudian didiamkan menjadi satu perbedaan yang saling bergesekan, pada akhirnya melahirkan produk-produk seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar Bashir. Dan ini kemudian menjadi epicentrum. Saya pikir kemarin bom yang meledak di Bandung itu, Pak, udah bukan bagian dari Solo. Ada juga. Masih menggigit kota Solo juga. Ternyata ya asalnya dari sini-sini juga. Coba
Nah, tapi ini memang tidak sengaja kita keluarkan karena masih ada pesta, Pak. Ini kan pestanya udah mau bubar, nggak apa-apa lah dikit-dikit. Tapi ini harus dipahami oleh Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan di kota Solo ini harus kita sadari bahwa NU harus menjadi pemain utama di kota Solo, karena kalau NU tidak bisa menjadi perekat dari berbagai ideologi yang hidup dan tafsir-tafsir yang segala macam ini, maka Solo betul-betul akan menjadi epicentrum yang dalam konteks negatif, bukan dalam konteks yang positif. Ini kalau didiamkan. Makanya semua kesatuan TNI dan Polri itu pasti punya posko di Solo. Memang unik, Pak. Ini mohon maaf ya. Termasuk orang Islam yang makan anjing pun ada di sini, Pak. Ini membuktikan bahwa ideologi apapun hidup di sini. Ini kan harus kita ketahui semua. Artinya, dan semua punya zona nyamannya masing-masing. Dan ketika satu sama lain saling mempersekusi, ini kan bahaya. Amrozi simpulnya di sini, padahal orang Lamongan. Agus Suyatno yang kemarin jadi pelaku itu melakukan amaliyahnya di Bandung di Astana Anyar, padahal orang di sini juga. Coba, istrinya ya orang sini, orang Sukoharjo lagi. Bicara Al-Mukmin ya Sukoharjo lagi. Solo Raya. Ya seperti yang kata tadi Pak Masuri bilang, ini panggungnya ya di Solo dan dilalahnya ya presidennya dari Solo lagi. Udahlah, ini tempat carmuk, ini cari muka di sini. Ada yang orang ingin naik jabatan ya cari mukanya di sini. Ada yang ingin meruntuhkan negara ini cari mukanya juga di sini. Macam-macam. Karena memang ini titik simpulnya, Pak. Dari semua gerakan usroh pada zaman Soeharto, pada zaman Soekarno, sampai kemudian gerakan-gerakan Salafi Wahabi, itu semua epicentrumnya di sini. Dan mereka cari makannya di sini, jadi tukang parkir lah, laskar ini, laskar itu, dihimpun dalam DSKS. Memang kita nggak tahu apa? Tahu kita. Saya kebetulan tenaga ahli di Mabes Polri, Pak. Kita tahu betul peta di sini sebenarnya. Memang sulit kalau kita tidak punya resistensi secara kolektif, tidak bisa menyelesaikan ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kelompok-kelompok pengusung khilafah ini juga kemudian menjadikan Indonesia sebagai melting pot dari proxy war. Apa proxy war? Ya kaki tangan. Pendanaannya dari mana? Dari segala arah, Pak, termasuk dari luar negeri. HTI itu kantor pusatnya di London. Curiga nggak sampai? Curiga lah. Gerakan Hizbut Tahrir yang ingin menghilafahkan seluruh dunia, kantor pusatnya di London. Kenapa nggak dimulai dari London? Kok tiba-tiba ngacak-ngacak Indonesia? Dikatakan khilafah ini buatan Tuhan, buatan Allah, warisan Nabi Muhammad. Ayo kita bantah-bantahan soal itu. Kasihan bangsa Romawi yang udah mikirin sampai nggak tidur-tidur untuk membuat sistem khilafah. Terus tiba-tiba ini diakui dari ini buatan Tuhan, ini buatan orang Islam. Bukan. Sistem syura yang dipakai Khulafaur Rasyidin itu sudah dibikin oleh bangsa Romawi 1400 tahun yang lalu, namanya Respublika Romana. Ini soal sejarah ini. Terus dikatakan, wah ini orang Islam wajib mendukung khilafah. Ini kan gaya-gayaan aja, ini kayak tukang sulap, Pak. Kita disuruh jangan pergi dari situ karena dia mau jualan obat. Dia terus membuat narasi-narasi supaya orang betah. Nah, ini yang dilakukan kelompok khilafah ini. Bani Umayyah menggunakan sistem Al-Mamlakah, kerajaan, seperti yang dilakukan Arab Saudi hari ini. Itu kan sistemnya orang Romawi juga, namanya monarki absolutum. Ini saya sering katakan ini di dalam YouTube tentang ini. Pada zaman Bani Abbasiyah, sistem politik yang dipakai adalah Ahlul Halli wal Aqdi. Ini dari Tuhan atau bikinan umat Islam? Bukan, ini bikinan orang Romawi ketika menguasai kekaisaran Bizantium. Namanya Concilium Plebis, sama persis, cuma yang ini versi Islam, yang ini versi Romawi, gitu aja. Terus dibilang ini bikinan Tuhan? Enggak, ini hanya cara-cara politisasi agama aja. Karena kalau menggunakan agama mudah menipu orang. Orang mudah percaya untuk terhipnotis, lalu mengikuti dia, lalu kita ikut serta mewujudkan ambisi-ambisi politik dia supaya menjadikan Indonesia ini negara khilafah. Menurut mereka. Oh ibu sekalian, soal teroris, saya mau cerita soal teroris kemarin itu. Saya hari ini selama 3 hari terakhir saya betul-betul dibantai oleh pengikutnya Ustadz Abdus Somad. Karena saya berusaha membantah fatwa dia tentang harokah
istishhadiyah dan harokah intiradiyah. Nah, ini selalu dipakai, percaya nggak Bapak? Konon Ustadz Abdus Somad menggunakan fatwa ini untuk pejuang Palestina yang melakukan bom bunuh diri. Tapi tahu nggak, fatwa ini dipakai oleh teroris di Indonesia untuk melakukan bom bunuh diri. Apakah dia bisa ditangkap sebagai seorang ideolog penganjur fatwa yang memperkuat orang untuk melakukan gerakan-gerakan amaliyah teror seperti ini? Bisa sebenarnya. Cuma kita tidak perlu melakukan penegakan hukum untuk menangkap orang-orang seperti Abdus Somad. Abdus Somad yang harus sadar, ini kan membahayakan umat, Pak. Saya bantah itu. Ma'lim fil Thariq yang ditulis oleh Said Qutb di Mesir untuk keperluan orang Mesir, untuk konsumsi politik Mesir, untuk melawan Presiden Gamal Abdul Nasser, pada akhirnya dipakai oleh gerakan teror di seluruh dunia. Bukunya Abu Bakar Naji, seorang ulama Saudi bernama Idarat At-Tawahhush, yang sebenarnya dirancang untuk ISIS di Irak dan Suriah, akhirnya dipakai oleh kelompok-kelompok jamaah Islamiyah dan jamaah Ansarud Daulah di Indonesia. Ini kan bahaya. Dia menghalalkan orang pelaku bom bunuh diri. Kalau zaman Rasulullah pakai pedang terjun ke tengah-tengah orang kafir katanya, di Indonesia hari ini, di hari ini, di abad modern ini tidak perlu pakai pedang, pakai bom aja meledakkan diri. Dan dia juga menyalahkan orang karena itu dianggap sebagai bom bunuh diri, katanya ini itu bom jihad katanya. Kan bahaya pemikiran seperti ini. Ini loh kalau kebanyakan ceramah tapi sambil memelihara Harley Davidson. Saya nggak mau mencaci maki dia, enggak, tapi tolong ini diralat fatwanya, karena imbasnya kepada umat sungguh luar biasa, Pak. Saya pikir dia anti Wahabi, ternyata nggak juga, sama kelakuannya. Saya itu anti Wahabi karena dia menganjurkan kebencian dan mengkafir-kafirkan orang lain. Ternyata ini sama. Ini yang saya maksud dengan upaya memecah belah kalangan Nahdien dari dalam. Yang mencaci maki saya karena saya melawan dari fatwanya UAS ini siapa? Orang-orang Madura juga, orang-orang NU juga, coba bayangin. Saya marah kalau ini, karena hasil dari interogasi terhadap berbagai teroris itu, salah satu yang menjadi rujukan adalah fatwa-fatwa dari ulama seperti Abdus Somad yang memperbolehkan untuk terjun ke tengah-tengah orang dan meledakkan diri. Memang ada disclaimer yang dikatakan oleh Abdus Somad di dalam videonya, untuk wilayah-wilayah perang boleh melakukan itu. Di Indonesia sebagai negara aman tidak boleh katanya. Tapi menurut teroris kan ini bukan daerah aman. Menurut teroris Indonesia ini kan darul harb, daerah perang yang harus dikuasai. Semua orang yang bernaung di bawah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ini adalah orang jahiliyah yang halal darahnya. Makanya mereka menganggap Indonesia ini bukan daerah aman buat kelompok teroris itu. Jadi persoalan aman dan tidak aman ini menjadi disclaimer buat saya. Makanya nggak usahlah ngeluarin fatwa-fatwa seperti itu, bahaya buat umat. Kalau orang yang masih bisa mencerna, oke, that's fine. Tapi kalau orang yang tidak bisa mencerna keilmuan agamanya, ini kan selesai semua. Lalu dia mengatakan wajib seluruh umat Islam mendukung khilafah. Yang jadi rujukan adalah Imamul Hakim dalam Al-Mustadrak Alas Sahihain. Saya udah baca kitab ini. Katanya disohehkan oleh Az-Zahabi. Justru Az-Zahabi yang mengkritik kitab ini karena dianggap Imamul Hakim itu penulis kitab ini dalam keadaan pikun. Ini loh, kita kadang-kadang betul-betul dikelabui oleh narasi-narasi dan dalil-dalil agama karena mereka memanfaatkan ketidaktahuan kita tentang literatur agama. Padahal Islam itu, Pak, Islam itu punya sejarah literatur yang luar biasa, sehingga mengilhami keilmuan-keilmuan di Eropa hingga hari ini. Lensa, HP ini yang menciptakan prototipe pemikiran awalnya ini orang Islam, Pak. Nama kitabnya Al-Haya. Lalu kemudian kitab ini diusung ke Jerman, kemudian disempurnakan. Yang kita tahu hari ini yang menciptakan lensa kamera itu orang Jerman, padahal ini orang Islam. Yang membuat ordo dan klasifikasi berbagai tumbuhan dalam ilmu biologi itu orang Islam juga, namanya Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari. Nama kitabnya An-Nabat. Akhirnya semua itu diusung ke sana, lalu dibuat teori-teori tentang mikrobakteri dan sebagainya ke Eropa.
dan kemudian mengilhami kelahiran-kelahiran ilmu biologi, termasuk juga yang kemudian membuat teori Darwin. Berbagai keilmuan-keilmuan dalam Islam termasuk ilmu musik, Al-Farabi, Al-Kindi, filsafat-filsafat Islam di bawah Imam Ghazali, Ibnu Rushd, Jalaluddin Rumi dalam Fihi Ma Fihi, ini mengilhami berbagai gerakan-gerakan filsafat modern hari ini kepada orang Eropa. Semua bersanad kepada pemikiran orang Islam, Pak. Pemikiran Thomas Aquinas dalam Pemikir Katolik, nama bukunya Summa Theologica, ini diambil dari perdebatan Imam Ghazali dalam Tahafud Al-Falasifah dengan Ibnu Rushd dalam Tahafud At-Tahafud. Indah sekali Islam ketika berkenalan dengan ilmu pengetahuan, indah, Pak. Dan semua mengilhami gerakan kedokteran modern, pemikiran Ibnu Sina tentang bagaimana manusia mencerna makanan lalu keluar menjadi kotoran segala macam. Ini teori-teori Ibnu Sina yang kemudian dipakai ilmu kedokteran modern hari ini. Kita kan nggak pernah melahirkan itu lagi. Karena apa? Karena kita sudah betul-betul tercerai-berai karena persoalan politik. Politik semua yang menjajah kita hari ini, sehingga kita terpecah belah menjadi firqah demi firqah, menjadi sekte demi sekte.